kiat-kiat Bapak. Ya kan, Pali itu kan terkenal. Ini mohon maaf, ini Pak Bupati orangnya karakternya keras, ya kan. Kemudian juga ada satu karakter-karakter yang menjadi identitas daripada suku bangsa itu, tapi kelihatannya aman-aman aja itu Pak Bupati, khususnya dalam bidang kehidupan beragama. Ya, artinya begini Pak Wi, artinya kalau sudah menjadi kepala daerah, Ya. kita jangan berbicara kita kepala daerah. Oke. Kita tentu berbicara sebagai, kalau kelompok kecil keluarga, kita sebagai orang tua. Nah, kewajiban kita kepala daerah itu mengamankan, mengayomi semua yang ada di wilayah kita. Ya. Nah, tentunya dengan beragam-ragam baik suku, agama, ras. Nah, bagaimana kita sebagai orang tua menyambangi mereka-mereka itu. Jadi mereka merasakan bahwa kami ada orang tua. Dan selalu kami sampaikan, jangan pernah ada yang si A menjelekkan yang si B menjelekkan si A. Kamu anak-anakku semua, kamu akan berhadapan dengan saya. Ya, artinya kepada seluruh masyarakat, setiap perbedaan itu pasti ada di diri manusia, Pak. Ya. Nah, namun dengan ada perbedaan itu, itulah membuat kita lebih baik. Oke. Kenapa Allah menciptakan itu berbeda-beda, Pak? Misalnya, coba kalau Tuhan menciptakan kelapo galung, tidak akan tahu rasa jeruk, kita tidak tahu rasa duku. Oke. Tidak tahu. Nah, begitu juga Pak, kita hidup beragama ini. Ya kalau Allah SWT mau menjadikan satu agamanya selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Suara Metropolitan, dimanapun Anda berada, hadir bersama kami kembali dalam podcast Suara Metropolitan, berita akurat terpercaya, fakta berbicara, bukti menjadi dalil, inspirasi daerah untuk Indonesia. Sahabat Suara Metropolitan, para pemirsa yang berbahagia, ini perlu kami sampaikan sebagai pendahulu. Pada hari ini hadir Bupati Pali, Sumatera Selatan, yaitu Bapak Dr. Heri Malindo. Kita sapa dulu. Selamat siang Pak Heri. Selamat siang. Alhamdulillah, gimana, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Ini tampaknya kita tadi Pak Heri, ini ada satu luar biasa. Ini tadi Pak Heri salah satu penguji dalam ujian terbuka disertasi tentang konflik pendirian rumah ibadah umat beragama dalam pendiriannya rumah ibadah di Kota Palembang ini. Ini Anda ini terlihat tadi ya begitu menggoda tampil pada penguji itu. Ini kali pertama atau bagaimana ini Pak Heri? Ya, kalau sebagai penguji tentunya ini pertama karena diundang dari Universitas Islam Negeri. Ya, kami sempat hadir juga. Kami juga tadi berpikir loh. Basic kami, terus terang dokter kami, dokter pengembangan wilayah. Oh, dokter pengembangan wilayah Pak ya. Kenapa kok konflik untuk pendirian rumah ibadah itu kami diundang sebagai penguji? Ya, tentunya kami berpikir mungkin kami sebagai Ketua ITMI Ikatan Indonesia Sumatera Selatan, dan kebetulan juga kami masih menjabat sebagai kepala daerah di Kabupaten Kepulauan Probolinggo. Nah, itulah mungkin pertanyaan dalam hati kami, kenapa permasalahan ini kok bukan yang di teknik sipil, tapi kok masalah pembangunan rumah ibadah konflik. Nah, tapi alhamdulillah setelah kita baca disertasi, ya ada diskusi-diskusinya tadi, ada pertanyaan-pertanyaan, dan kami juga membaca, akhirnya kan timbul, oh apa sih bisa permasalahan ini timbul konflik itu. Nah, jadi konflik ini timbul, apa yang kami sampaikan, ya kita lihat yang paling dasar itu akar masalah. Oke, tapi begini Pak Bupati, ini saya panggil Pak Bupati aja. Siapa? Karena kita lihat luar biasa ini. Jadi sebenarnya ketika saya tanya juga dengan pihak UIN Pak, itu sebenarnya nggak ujuk-ujuk atau tidak serta-merta, tapi ada satu proses. Di antaranya satu, penilaian pernah ada salah satu mahasiswa S1
Itu studi agama-agama yang menganalisis tentang konflik-konflik keagamaan pendirian rumah ibadah di Kabupaten Pali. Kemudian ada yang lagi menyusun tesis tentang Kabupaten Pali. Yang terakhir, makanya ketika saat ditanyakan, ini kan harapan tadi daripada ketua pimpinan sidang, kemudian sponsornya Profesor Dr. Aflatun Mukhtar, itu mengeluarkan statement bahwa ini akan menjadi sebuah role model. Jadi ternyata Kabupaten Pali ini sudah menerapkan bagaimana zero accident dan tidak ada. Ini kiat-kiat Bapak di dalam mengantisipasi sehingga tidak terjadi konflik-konflik pendirian rumah ibadah di Kabupaten Pali ini, kira-kira bagaimana, Pak? Seharusnya apa yang kami sampaikan tadi, Pak Wijaya tentunya, kenapa terjadinya konflik? Ya. Konflik itu terjadi yang pasti salah satu pihak itu merasa tidak menerima. Oke. Nah, sekarang yang mau pertanyaan kita, salah satu pihak yang tidak menerima itu penyebabnya apa? Kan itu kita harus urutkan dari bawah dulu. Penyebab ini apa yang harus kita tekan? Ya. Jangan kita langsung naik di atas, akhirnya timbul masalah. Selesaikan permasalahan-permasalahan di bawah. Apalagi kita Republik Indonesia ini kan memegang azas musyawarah mufakat. Jadi segala sesuatu itu harus dimusyawarahkan, dimufakati. Nah kalau kita sudah memegang musyawarah mufakat, kenapa harus ribut? Nah, sebelum timbul musyawarah mufakat itu biasa kita dengan anak kita juga, betul kan? Ya. Kadang-kadang begini, begitu. Tapi dengan musyawarah, mufakat, kita akhirnya timbul mufakat. Kalau mufakat ada lagi masalah lagi. Nah sekarang untuk menjalankan musyawarah mufakat itu tentunya kan ada hal-hal yang tentu yang harus kita temui, kita jalani. Nanti seperti ini, seperti rumah ibadah. Misalnya kami contoh di Bali. Ya saya tanya dulu dengan tetangga kiri kanan gimana. Dengan pihak yang akan membangun. Terus izin tanah kamu bagaimana. Kemudian peruntukan ibadah kamu itu di lingkungan itu memang bisa untuk dibangun rumah ibadah atau memang tidak. Nah hal yang seperti ini hal sangat mendasar. Nah ini temukan, diajak RT, ajak RW. Sebelum kita berbicara masalah tata ruang wilayah. Di dalam dulu kita selesaikan, kita pertemukan, kita inikan, ajak FKUB, Majelis Ulama kita berbincang permasalahan yang ada di situ. Saya kira kalau dengan musyawarah, dengan mufakat, tidak akan ada konflik. Nah yang menjadi masalah ini sudah jalan, nah yang musyawarah mufakat ini tidak dijalankan. Jadi sahabat Suara Metropolitan dimanapun Anda berada, jadi ada satu clue. Selama ini kita hanya berteriak-teriak tentang moderasi beragama, kemudian bagaimana kerukunan antar umat beragama, kerukunan inter umat beragama, kerukunan umat beragama dengan pemerintah. Ternyata beliau ini bisa menerapkan dan mengimplementasi apa yang menjadi permasalahan-permasalahan itu. Tadi saya cermati juga ketika ujian disertasi tadi, Pak Heri, Pak Bupati. Jadi kelihatan Anda ini memang saya katakan pada pendahuluan prolog tadi bahwa pada skripsi pun ternyata di wilayah Kabupaten Pali itu zero accident. Alhamdulillah Pak Wi. Ya, itu yang data yang kami terima ya berdasarkan hasil penelitian daripada mahasiswa studi agama di Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam tentang bagaimana kerukunan umat beragama di sana. Kiat-kiat Bapak. Ya kan Pali itu kan terkenal, ini mohon maaf ini Pak Bupati, orangnya karakternya keras ya kan. Kemudian juga ada satu karakter-karakter yang menjadi identitas daripada suku bangsa itu, tapi kelihatannya aman-aman aja itu Pak Bupati, khususnya dalam bidang kehidupan beragama. Ya, artinya begini Pak Wi, artinya kalau sudah menjadi kepala daerah, kita jangan berbicara kita kepala daerah. Kita tentu berbicara sebagai, kalau kelompok kecil keluarga, kita sebagai orang tua. Nah, kewajiban kita kepala daerah itu mengamankan, mengayomi semua yang ada di wilayah kita.
Ya. Nah tentunya dengan beragam-ragam baik suku, agama, ras. Nah bagaimana kita sebagai orang tua menyambangi mereka-mereka itu. Jadi mereka merasakan bahwa kami ada orang tua. Dan selalu kami sampaikan jangan pernah ada yang si A menjelekkan si B menjelekkan si A. Kamu anak-anakku semua, kamu akan berhadapan dengan saya. Oke. Jadi silakan jalankan. Soal keyakinan itu soal kepercayaan kita masing-masing dan itu dijamin oleh undang-undang. Nah, jadi kita sebagai negara hukum ya kita jalankan saja. Jadi setiap dengan yang agama yang berbeda sama kita ya kita sambangi. Perayaan-perayaan mereka kita lihat, kita datang. Jadi mereka merasa rakyatnya kita. Yang bukan dengan dia juga melihat kita dekat sama itu ya artinya mereka oh jangan ini kan orang tua kita baik-baikan sama mereka. Kenapa kita harus ribut-ribut soal keyakinan dan kepercayaan? Betul. Tetapi kadang-kadang begini Pak Bupati, kadang-kadang orang itu menyatakan sesuatu dalam kerangka tataran opini, tataran asumsi, itu kan mudah. Betul, tapi kelihatannya ya karena ini data, sebagaimana yang dikatakan oleh Suara Metropolitan, fakta berbicara, bukti menjadi dalil. Nah ini fakta-fakta yang ada di Pali ini Pak. Jadi dalam tadi dengan mudah Pak, Dr. Heri Malindo tadi mengupas tentang bagaimana kerangka-kerangka teoretik yang tidak begitu jelimet. Misalnya ketika pembangunan rumah ibadah, Bapak menggunakan 2 kali istilah RT RW. Satu adalah rukun tetangga dan rukun warga, tapi juga itu sebagai rencana tata ruang dan wilayah juga. Nah ini dalam penyelesaian konflik yang sekarang juga banyak merebak kemana-mana dalam pendirian rumah ibadah. Fase awal yang Bapak lakukan itu, yang dalam Bapak paparkan tadi ketika melakukan uji disertasi tadi, Bapak mengatakan bahwa pertama untuk dilihat peruntukannya dulu. Daripada kapling-kapling itu bagaimana kira-kira itu Pak Heri? Ya, artinya yang tadi kami sampaikan Pak Wi, bahwa sesuatu masalah itu kalau kusut didengarkan harusnya kembali ke pangkal. Kembali ke pangkalnya kita kan harus, kalau benang kusut kan tidak mungkin kita di tengah kita tarik-tarik. Kita nyari ujung untuk pangkalnya kan, bagaimana ini bisa lepas dari kekusutan. Nah dari pangkal tadi, waktu disertasi tadi kan kita tanyakan sama promovendus tadi. Ya saya tanya dulu, dia beli lahan. Oke, udah sekian puluh tahun. Nah waktu saat beli lahan, itu peruntukan lahan itu buat apa? Gitu kan? Ya dijelaskan itu untuk perumahan. Artinya kalau untuk perumahan, ya buat perumahan. Betul. Nah kalau mereka ingin nanti membuat rumah ibadah, silakan. Tapi peruntukannya dulu itu. Karena apa di perumahan juga, itu kan nanti ada fasum. Fasilitas umum. Nah dia ingin membangun rumah ibadah. Silakan, tapi syarat-syarat awal itu mereka sudah terpenuhi dulu. Nah rumah ibadah pun kalau sudah ada perumahan, tentunya PUPR, wali kota kan sudah memberi syarat. Syaratnya artinya, kalau jumlah penduduk katakanlah 100-200, mungkin ukuran tempat ibadah 10 kali 10, misal itu kan. Nah, kita tidak tahu kalau rumah ibadah yang kita non-muslim. Nah, hal-hal yang seperti ini kan sangat mendasar ini. Ya kenapa kita harus ribut sampai ke FKUB, sampai harus kita lihat peraturan bersama menterinya yang nomor 89 tahun 2006 begini begitu. Dari awal dulu tujuannya apa, tanah ini untuk siapa, apa yang akan kita lakukan. Ini clear selesai, kan ajak masyarakat. Nah masyarakat di situ kan pasti ada RT kan kalau kita gini Pak, ada RW. Arti RT RW dengan masyarakat yang ingin membangun rumah ibadah itu ya koordinasi. Nah libatkan kalau masa-masa jambu itu ajak majelis ulama. Ulama kan ini kecamatan ada. MUI kecamatan itu. Para tokoh agama, para alim ulama, para tokoh pemuda, ormas masyarakat. Ya ajak ngobrol santai kita ini kan. Berbicara kami pengen bangun rumah ibadah, bagaimana itu peruntukan. Jangan salah satu ada yang bohong. Makanya kita kejujuran itu kan di atas segalanya. Kalau kita jujur, rasa orang terima-terima aja Pak. Betul kan? Nah, tapi syarat pertama apa? Kami bangun ini tadi untuk sudah di kapling-kapling artinya perumahan. Nah perumahan ada tentunya kita benarkan bahwa di perumahan juga mungkin ada fasum. Kalau misalnya Islam dia ada
mungkin musola atau Oke. masjid, ada halaman mungkin untuk anak-anak bermain, fasilitas umum lah Ya. seperti itu. Nah jadi kalau ini sudah terencana dulu, ya syarat apa lagi kan? Oke. Nah artinya forum komunitas Jumat Bersama itu tinggal menjalankan persyaratan di bawah ini sudah semua jalan. Oke. Bila perlu FKUB nih kecamatan juga kan diikutkan. Nah ini laporan mungkin juga dari kepala daerah, baik kecamatan, kalau di sini misalnya wali kota, ya dari bidang sejahtera turun. Mhm. Keluarkan biaya mereka bersama-sama untuk melaksanakan kegiatan, apa sosialisasi bentuknya, apa seminar atau ya komunikasi lah intinya antara yang keberatan dengan yang ingin membangun. Oke. Betul kan? Sekarang yang keberatan itu apa sih beratnya itu? Mhm. Ya kita tahu kan, oh kami nolak ini, ya nolaknya itu apa? Oke. Nah sedangkan kita balik undang-undang setiap masyarakat dijamin haknya untuk beribadah. Beribadah kan harus punya tempat. Oke. Nah, jadi akar masalah yang dibawa ini dulu jangan sampai ke atas. Bahwa kami tidak boleh keluar izin membangun, tidak boleh ini. Padahal di bawah sendiri masih belum ada hal-hal yang Belum selesai, beres gitu belum ya. beres lah. Artinya Oke. ya komunikasikan lah. Seperti contoh kami juga di Pali kemarin itu, ya saya tidak mau ikut-ikutan. Mhm. Saya bilang silakan lah kamu itu. Kamu temui warganya, ajak RT, ajak RW, majelis ulama saya sampaikan juga, ikutlah sama-sama nimbrung. Oh. Bagaimana ininya yang terbaik. Tahu-tahu mereka sudah, Pak sudah selesai Pak, kami mau lihat. Sudah selesai semua, udah. Kan? Nah, artinya biarkan yang di bawah itu berkomunikasi. Oke. Nah, inilah Pak yang harus kita jalankan. Memang kelihatannya susah kan belum tentu nggak bisa Pak. Betul. Ya. Orang selalu ini susah kan belum tentu nggak bisa. Berat kan kalau sama-sama gotong royong, kita sama-sama komunikasikan. Intinya komunikasi. Kalau satu pihak dua pihak komunikasi baik, aku pikir nggak ada permasalahan rumah ibadah. Luar biasa. Ya. Jadi ada 3 kata kuncinya itu Pak. Ya. Pak Heri ya. Pertama adalah kita lihat peruntukan daripada lahan itu. Apakah memang dalam pengembangan tata ruang dan tata wilayah itu memang peruntukannya untuk pemukiman, maka gunakan untuk pemukiman. Kalaupun nanti dengan perkembangan pemukiman memenuhi daripada ketentuan peraturan yang ada, di sini istilahnya apa? Peraturan menteri bersama ya, peraturan Ya, bersama PBM, menteri, PBM, ya. peraturan bersama menteri. Jadi dulu SKB 3 menteri. SKB, ya. Ternyata sebenarnya itu implementasinya begitu mudah. Pertama kita lihat dulu peruntukannya. Kalau memang pengembangan peruntukan untuk perumahan, ya gunakan dulu untuk perumahan. Perkembangan selanjutnya silakan untuk pengembangan rumah ibadah. Ibadah kan dijamin, artinya kami pengen beribadah. Oke, ajukan. Dengan catatan diadakan dulu dialog lintas agama. RT kita libatkan, RW kita tokoh masyarakat, para ulama. Jadi kelihatan begitu simple ini, luar biasa ini Pak Heri. Jadi ketika tadi itu ujian terbuka, Prof. Endus mengupakan itu dan itu bukan main-main dulu Pak. Pak Heri kita lihat itu yang pengujinya terbuka tadi ada 4 guru besar. Jadi dengan siap apa yang Bapak kemukakan tadi, nampaknya situ kelihatan sebuah clue yang kelihatannya yang mudah Bapak. Kira-kira Pak, ini satu konsep tentang moderasi beragama yang selalu digaungkan oleh pemerintah negara, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dengan clue yang seperti ini Pak, itu kan kelihatan luar biasa, sudah teruji secara akademik. Kira-kira Bapak untuk menularkan, proses ini kan perlu Pak ditularkan ini. Sebagai bentuk kiat lah, resep lah. Kira-kira apa yang akan Bapak lakukan ke depannya seperti ini Pak? Ya seharusnya kalau itu Pak, dari forum-forum FKUB itu, ya kita kumpulkan bersama, kita duduk bersama, kita ngomong Pak, berbicara apa ke depan itu yang menjadi kendala untuk rumah ibadah. Nah kadang-kadang mereka yang ingin rumah ibadah itu, mereka sudah negative thinking. Oh bahwa ini susah lah, kami nggak bisa dikasihkan ini, nggak bisa diberikan itu. Nah nggak bisa dikasihkan diberikan itu, why? Apa? Masuk itu preman itu. Benar nggak?
Kan wajar kalau nggak kalah, misalnya kamu untuk apa? Dulu janji tidak untuk ini, tapi kan untuk ini. Yang apa ya kamu nak itu? Komunikasi di awal di bawah itu yang harus dijalankan. Jangan ujuk-ujuk FKUB sudah Ngasih rekomendasi begini begitu, persyaratan begini begitu, dan tadi kita buktikan katanya hasil mereka disertasi tadi bahwa KTP yang persyaratan tadi katanya 60 buat ini Pak umat yang beragama 90 itu. Nah yang KTP ini katanya sudah dimanipulatif lah kira-kira seperti bahasa itu. Nah ini kan kalau dari awal itu kan tidak mungkin timbul bahasa yang manipulatif ini. Betul kan? Nah tapi peruntukan awal itu yang paling penting. Jadi kita nggak usah ribut ini begitu. Kami untuk perumahan dulu. Udah kita bangun perumahan. Betul kan? Nah dimasukkan di situ. Setelah itu baru Pak kami ya mau beribadah kan jauh. Kami komunitas kami butuh untuk perumahan, membuat untuk rumah ibadah. Ya silakan. Nah baru nanti misalnya PUPR persyaratannya apa, yang RT RW ini, rasa tidak masalah itu Pak. Nah, kalau ini dijalankan, artinya apalagi kita orang Indonesia ini kan Pak itu kan sangat menghargai Pak. Betul. Kita kakak adik baik Pak, kita mau begini kakak kita nggak ngomong, wah kata kakak kita kan. Ngomong juga enggak sama aku, ini apa enggak sama aku, betul kan? Ya. Tapi dengan komunikasi ya silakan begini begitu, malah lebih baik lebih ramah kan kita kan? Nah nanti awal itu yang harus kita cari dasar itu Pak. Kalau udah di tengah kusut balik awal. Jadi perlu kita susah lagi mau tarik sana tarik sini, saling salah ini saling. Jangan saling salah dalam untuk membangun rumah ibadah. Yang gawat ini begini Pak Bupati, kadang-kadang orang ini menggunakan kekuatan massa untuk demo, melaporkan ke sana kemari. Padahal saya lihat tadi dengan kiat itu sederhana sekali ya Pak ya. Apa? Kembalikan kepada pangkal. Pangkal awal dasar pabrik itu apa? Oh ini permasalahan mau bangun titik A, ya di sekitar titik A ini, kenapa kita ngajak titik CD? Kemudian luas yang akan dibangun peruntukannya. Berapa jemaah? Jemaahnya berapa? POPR itu dulu Pak. Nanti yang lain-lain itu. Setelah ini pas bentuk benar, ya kita diskusi lagi. Persyaratan kami sudah cukup. Ini gimana kami ini? Tidak susah Pak. Tapi asal mau. Yang penting jangan ada negatif thinking. Nanti susah lah. Kami disusahkan lah. Kami kalau itu didiskriminasikan. Susah banget sih. Yang susah banget sih itu yang gimana Pak? Jadi jangan susah. Jalani dulu aturan itu. Nggak bisa ini kenapa? Supaya bisa kemana? Kalau seperti itu Pak. Ini nggak bisa. Supaya bisa gimana? Kan simpel nanyanya Pak. Bapak mau tak izin aku, nggak bisa ini. Aku harus nanya Pak yang bisa yang mana? Iya. Benar kan? Betul. Nah aturannya yang mana kita langgar? Mana aturan ini? Sampai tadi kan agak ekstrim loh. Kalau memang itu BBM-nya kita suruh ganti Pak Praton bersama Menteri. Karena itu tahun 2006. Sekarang sudah 20 tahun. Hampir masuk 26 tahun lah katakanlah seperti itu kan. Nah kenapa kita tidak menghadap bersama-sama melalui daerah? Nggak ada Menteri Pak, ini sudah tidak berguna lagi Pak. Karena peraturan-peraturan kadang-kadang harus mengikuti juga zaman Pak ya. Nah jadi zaman A, zaman B kadang-kadang berubah. Beda. Dulu bermotor dengan sekarang kan beda. Dulu kan orang naik motor bisa dihitung Pak, naik mobil bisa dihitung. Nah saat mobil udah banyak, motor udah banyak ini, aturan nggak mungkin aturan lama lagi. Kita harus meregulasi aturan-aturan yang baru. Atau karena begini Pak, saya lihat walaupun itu sudah berapa tahun itu 2000. Ya kalau aturan dari PPM nomor 89 tahun 2006. 2006, tapi kelihatan Bapak bisa menerapkan masih kayaknya aktual aja Pak. Atau karena implementasinya itu kurang strategi daripada aplikasinya itu Pak? Ya artinya gini Pak, kita kan balik ke dasar. Kalau dasarnya sudah jalan, ngapain mau ke atas? Kan dasarnya itu. Karena kita harus pakai ini, pakai itu, karena di bawahnya kan kusut. Nah sekarang yang kusut itu benar, sampai ke atas juga pasti benar. Nah itu bermasalah. Nah tapi itu kan harus kita cek lagi. Untuk ke depannya mungkin di suatu daerah bisa komunikasi seperti itu, tapi di suatu daerah lain mungkin perlu pendekatan dengan cara lain. Mungkin kami Kabupaten Pali ya RT RW berbicara, para ulama ini mereka bisa nerima. Tapi di tempat daerah lain mungkin beda lagi pendekatannya. Kan beda kan? Setiap daerah lain pendekatan untuk bersosialisasi itu beda.
tidak sama. Oh kalau kita harus menggunakan ini harus enggak. Di situ kita lihat siapa yang bisa katakanlah misalnya mengamankan, bisa mendinginkan masyarakat. Siapa tua-tua yang ada di situ, para alim ulama. Kita masyarakat Indonesia ini kan kalau misalnya para ulama, sudah para kiai sekitar kita ngomong, artinya kita manut, Pak. Nah inilah hal-hal yang kadang-kadang diterobos saja, Pak. Jadi saat konflik ya para ulama aja ya nggak tahu mana. Nah, libatkan semua yang ada di sekitar situ. Ya, sahabat Suara Metropolitan luar biasa. Kami juga mengundang ya, jangan kami tidak bertendensi apa-apa. Perlu kami nyatakan di sini bahwa Suara Metropolitan menayangkan karena hasil penilaian daripada tim investigasi kami dan ini terbukti dalam kancah perguruan tinggi dalam dunia intelektual. Beliau ini kami tarik, kami undang langsung, kami ajak mengadakan podcast ini karena beliau baru saja tampil sebagai penguji dalam ujian terbuka, ujian promosi doktoral tentang konflik pendirian rumah ibadah. Dan ketika kami konfirmasi juga di Universitas Islam Negeri Raden Fatah, ternyata sudah ada 3 karya yang penguatan bagaimana Kabupaten Pali yang dibawa kepemimpinan Bapak Dr. Heri Malindo ini ternyata memang konflik-konflik itu tidak ada. Jadi kalau memang Anda yang kami lihat dalam teropong kami, Anda adalah berprestasi dan memiliki kemampuan-kemampuan bukan hanya aspek psikomotorik tapi kognitif dan afektifnya luar biasa. Ini kami ucapkan selamat Pak, luar biasa ini, kagum dan apresiasi kami dengan Bapak Dr. Heri Malindo. Kira-kira Pak yang akan Bapak sampaikan dalam bentuk closing statement ini seperti apa dalam kehidupan moderasi beragama ini Pak, supaya tercipta masyarakat yang gemah ripah loh jinawi toto ketenem ketor hajo ini Pak. Ya, artinya kepada seluruh masyarakat, setiap perbedaan itu pasti ada di diri manusia Pak. Ya. Nah, namun dengan ada perbedaan itu, itulah membuat kita lebih baik. Kenapa Allah menciptakan itu berbeda-beda Pak? Misalnya coba kalau Tuhan menciptakan kelapo galong, kita tidak akan tahu rasa jeruk, kita tidak tahu rasa duku, tidak tahu. Nah begitu juga Pak, kita hidup beragama ini. Ya kalau Allah SWT mau menjadikan satu agama ini selesai, pun selesai, betul kan? Nah, ya. Tapi kenapa Allah? Inilah untuk kita kalau bahasanya berkompetisi. Menunjukkan bagaimana kita beragama yang sebenarnya. Oh kita Muslim, tunjukkan bahwa kita itu agama Muslim. Agama Muslim ada acuan-acuannya, ada kewajiban kita, ada ini kita, bla 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 itu ada. Agama lain itu seperti itu. Jangan kita pernah mengungkit, oh kamu seperti ini, kamu seperti ini. Biarkan Tuhan yang menilai kita. Artinya kita tidak akan menyinggung perasaan mereka, mereka tidak menyinggung kita. Nah kalau dalam masalah rumah ibadah tentu kan ada aturan-aturan tertentu dari pemerintah. Tapi kalau bidang keagamaan ya kita sudah fitrahnya kita. Kita alhamdulillah kita misalnya beragama Islam kan dari orang tua kita, dari orang tua kita, dari orang tua kita. Nah dengan adanya agama lain menjadikan pembanding bagi kita. Nah, inilah clue-clue yang harus benar ya, kita punya hak masing-masing untuk beribadah, apalagi beribadah itu dilindungi oleh undang-undang. Terima kasih, luar biasa, sahabat Suara Metropolitan. Demikian bincang kami dengan Bupati Pali, Bapak Dr. Heri Malindo. Jadi kita lihat bahwa apa yang dinyatakan oleh beliau, bahwa keberagaman itu begitu indah. Kalau ibaratkan kebun dengan berbagai macam jenis tanamannya, disitulah keindahannya terlihat. Untuk itu hadirin sahabat Suara Metropolitan dimanapun Anda berada, kita akhiri daripada podcast Suara Metropolitan, berita akurat terpercaya, fakta berbicara, bukti menjadi dalil, inspirasi daerah untuk Indonesia. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam.